onafhankelijke redenvoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan, saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Reformasi 98 menjadi awal transisi negeri ini menuju rekonstruksi demokrasi. Transisi tersebut ditandai oleh beberapa hal. Pertama, penarikan angkatan bersenjata dari politik. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan netralitas tentara dan memposisikan angkatan bersenjata sebagai pelindung bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kedua, pembebasan sistem partai politik yang sebelumnya hanya dibatasi 3 partai saja, kini memungkinkan untuk membentuk partai politik baru. 3, penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan pemimpin dan representasi yang tepat dan ideal. Keempat, pengembalian kebebasan dan independensi pers sebagai upaya untuk menjaga daya kritis bangsa. Kelima, reformasi hukum dan peradilan untuk menghindari praktik tebang pilih dan kesewenang-wenangan hukum. Keenam, membuka ruang gerak yang luas bagi masyarakat di dalam berpendapat dan bersikap kritis. Ketujuh, desentralisasi yang memungkinkan daerah untuk lebih bebas dan mandiri di dalam membangun wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Demokrasi. Di episode kali ini, kita akan membahas seputar demokrasi, mulai dari proses transisi, demokrasi, kekuasaan presiden dan peran Dewan Perwakilan Rakyat, hingga budaya politik dan demokrasi lokal di Indonesia. Bersama saya, Aminah, dan narasumber kita, Nadira Lutfia. Hai Nadira, apa kabar? Hai Amina, baik sekali. Oke, baik. Langsung saja kita mulai diskusinya. Untuk mengawali diskusi, apa yang dimaksud dengan transisi demokrasi dan bagaimana gambaran umumnya di beberapa negara serta di Indonesia? Kalau bicara tentang transisi demokrasi, sederhananya ini adalah proses perubahan dari sistem pemerintahan yang sebelumnya tidak demokratis menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, proses ini biasanya tidak terjadi secara cepat, tapi bertahap. Nah, di beberapa negara, transisi demokrasi itu terjadi setelah runtuhnya rezim otoriter. Nah, ada yang negara yang prosesnya relatif lancar, tapi ada juga yang proses transisi demokrasinya ada banyak konflik. Nah, di Indonesia sendiri, transisi demokrasi dimulai dari sejak reformasi 1998. Nah, sejak saat itu terjadi banyak perubahan seperti kebebasan pers, pemilu yang lebih terbuka, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Nah, sampai sekarang proses ini tuh masih terus berjalan. Oke, baik. Kalau melihat pengalaman Indonesia setelah reformasi, bagian mana yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih menjadi tantangan saat ini? Nah, kalau dilihat sejauh ini, ada beberapa hal yang sudah berjalan cukup baik. Salah satunya adalah pemilu. Masyarakat sekarang punya kesempatan memilih pemimpin secara langsung, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, selain itu, kebebasan berpendapat juga jauh lebih terbuka dibandingkan sebelum reformasi.
Namun, tantangannya juga masih ada, seperti politik uang, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, terhadap partai politik, dan juga penegakan hukum yang belum sepenuhnya adil. Jadi, meskipun sistem demokrasi sudah berjalan, kualitasnya masih perlu diperbaiki. Baik, dalam praktik demokrasi saat ini, bagaimana kekuasaan presiden dijalankan agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi? Nah, dalam sistem demokrasi, kekuasaan presiden memang besar, tetapi tidak bersifat mutlak. Nah, di Indonesia, kekuasaan presiden itu dibatasi oleh konstitusi dan juga undang-undang. Presiden juga tidak bisa menjalankan pemerintahan sendiri tanpa adanya lembaga lain, karena ada DPR yang ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, presiden juga diawasi oleh rakyat melalui pemilu. Nah, jadi proses demokrasi terlihat dari adanya pembatasan dan pengawasan kekuasaan kepada presiden. Secara nyata, bagaimana DPR menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas kekuasaan presiden? DPR memiliki peran sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan. Nah, pengawasan ini dilakukan melalui pembatasan undang-undang, anggaran negara, dan rapat-rapat dengan pemerintah. Contoh yang sering kita lihat adalah ketika DPR meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan tertentu atau penggunaan anggaran. Nah, walaupun dalam praktiknya DPR sering mendapat kritik, peran DPR tetap penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Beralih ke budaya politik, bagaimana sikap masyarakat mempengaruhi kuat atau lemahnya demokrasi? Oke, budaya politik itu sangat mempengaruhi kualitas demokrasi. Setiap sikap dari masyarakat seperti tingkat partisipasi politik dan kepedulian terhadap isu publik punya peran penting. Kalau masyarakat aktif dan kritis, demokrasi akan lebih berjalan lebih sehat. Nah, tapi kalau masyarakat apatis atau mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak benar, demokrasi bisa melemah. Karena itu, demokrasi tidak hanya bergantung pada sistem, tapi juga pada kesadaran masyarakat. Dalam konteks demokrasi lokal, seperti pemilihan kepala daerah, bagaimana budaya politik masyarakat terhadap politik tersebut? Nah, dalam pilkada, budaya politik masyarakat terlihat cukup jelas. Nah, misalnya dari tingkat partisipasi pemilih, cara masyarakat menentukan pilihannya. Nah, ada daerah yang masyarakatnya itu sudah mulai rasional. Ya. Nah, artinya memilih pemimpin berdasarkan program kerja. Nah, tapi ada juga yang masih terpengaruh oleh politik uang atau money politik. Nah, itu akan membuat
kualitas demokrasi lokal kita itu akan semakin menurun. Kemudian ada juga faktor kedekatan dengan aktor politik. Misalkan dia dekat dengan calon tertentu. Nah, hal itu sangat berpengaruh kepada kualitas demokrasi lokal dan pemimpin yang terpilih nantinya. Kita udah masuk ke bagian penutupnya nih. Langkah apa yang dilakukan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia untuk di masa depan? Untuk memperkuat demokrasi tentu saja dibutuhkan peran bersama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dari sisi pemerintah, penegakan hukum yang adil dan transparan perlu terus diperkuat. Sementara dari sisi masyarakat, literasi politik dan sikap kritis perlu ditingkatkan agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Nah, jika keduanya berjalan bersama, demokrasi di Indonesia bisa akan lebih berkembang ke arah yang lebih baik lagi di masa depan. Dari diskusi ini, kita bisa melihat bahwa demokrasi di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang. Peran lembaga negara serta budaya politik masyarakat menjadi faktor penting dalam penguatan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Terima kasih kepada Nadira atas penjelasannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast Bincang Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui fungsi legislasi, kita pastikan undang-undang yang kita hasilkan memberi ruang bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Melalui fungsi anggaran, kita kawal agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, kita pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat. Mari kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 untuk melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang pada setiap alat kelengkapan DPR RI, baik di komisi maupun badan legislasi. DPR RI berkomitmen untuk menempatkan rakyat sebagai subjek kebijakan publik. Serumit-rumitnya cinta segitiga itu selalu ada saja jalan untuk menemukan solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Walaupun kadang terasa pedih, kadang patah hati, tetapi ya kita harus move on.